Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul How to Train Our Dragon 2018. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Jackson. Jackson ini adalah seorang anak berusia 6 tahun yang kebetulan sangat-sangat jatuh cinta dengan teman sekelasnya. Suatu hari, ia sengaja memberikan wanita idamannya sebuah surat nikah. Jackson memintanya untuk menandatangani surat tersebut agar mereka segera menikah. Sayangnya, gadis itu menolak dan berujung Jackson sengaja menawarkan lagi 2 buah tiket bioskop sebagai bentuk permohonan. Alhasil, perempuan itu pun langsung menandatangani surat tersebut, tapi ternyata kedua tiket itu akan ia gunakan untuk pergi berkencan dengan laki-laki lain. Sebagai informasi, Jackson ini memiliki 5 orang kakak perempuan yang terlalu overprotective terhadap dirinya. Yang tentu saja, setelah melihat adiknya itu patah hati, mereka berlima pun bersumpah untuk melindungi Jack dari segala macam jenis perempuan. 15 tahun kemudian, Jackson telah mengalami puber serta tumbuh menjadi pria tampan. Namun, ia harus hidup tanpa privasi sama sekali akibat penjagaan ketat dari kelima kakak perempuannya. 5 orang itu terdiri dari kakak termuda yang bernama Lily, kakak keempat bernama Violet, kakak ketiga bernama Heaven yang bekerja sebagai hacker, kakak kedua bernama Melody yang bekerja sebagai guru di sekolahnya Jackson, dan terakhir kakak pertama yang bernama Sarah. Sarah adalah kakak yang paling tergalak di antara mereka semua. Semenjak orang tua mereka bercerai sedari lama, kelima gadis itu berkomitmen untuk saling menjaga satu sama lain, termasuk menjaga adik laki-laki mereka. Dan sampai pada akhirnya, Jackson sendiri pun sudah mulai merasa bosan akibat penjagaan ketat dari kelima kakaknya. Di sini, temannya Jackson langsung membantunya untuk berkamuflase dengan harapan agar bisa terhindar dari kelima gadis tersebut. Pada posisi ini, Jackson disarankan untuk bersembunyi di dalam kamar mandi murid perempuan. Yang berujung seorang gadis baru bernama Meng pun tidak sengaja menemukan keberadaan Jackson serta langsung membawanya ke ruangan kepala sekolah. Bagi Jackson sendiri, dibawa ke ruangan kepala sekolah bukanlah masalah yang besar asalkan kelima kakaknya tidak mengetahui hal tersebut. Lalu, sepulang sekolah pun Jackson hanya bisa menahan rasa gugup yang luar biasa sambil berharap semoga saja kabar ini tidak benar-benar diterima oleh kelima kakaknya. Ya, awalnya sih memang ya, semua berjalan biasa-biasa saja serta tidak ada masalah yang berarti. Tapi tidak lagi setelah kakaknya yang bernama Melody dengan santainya berkata kalau Jackson sempat ditemukan oleh seorang murid sedang bersembunyi di kamar mandi perempuan. Mendengar hal itu, Sarah sebagai kakak pertama pun langsung marah dalam sekejap sampai-sampai Jackson sendiri harus diseret oleh kelima kakaknya. Ia juga sengaja digantung terbalik di atas plafon sambil terus ditanya apa yang sebenarnya ia lakukan di dalam kamar mandi perempuan. Mengingat kelima kakaknya tidak lagi mengizinkan Jackson untuk melakukan kontak dengan gadis manapun demi mencegahnya dari patah hati. Akan tetapi, untuk pertama kali dalam hidupnya, Jackson berani menentang kelima kakaknya dengan berkata bahwa ia perlu berkencan dengan seorang gadis suatu hari nanti. Keesokan paginya, dengan sengaja Jackson pun langsung membuat sebuah papan iklan yang bertuliskan sedang membuka lowongan pacar sehidup semati. Dari sini, temannya menyarankan Jackson untuk segera berbicara dengan gadis baru yang bernama Meng, dikarenakan wanita itu terlihat seperti wanita baik dan tidak berani macam-macam. Dari situlah Jackson setuju untuk menjadikan Meng sebagai target pacarnya, yang sayangnya Jackson sendiri tidak memiliki pengalaman dalam berbicara dengan murid perempuan. Oleh karena itu, temannya pun langsung bertindak sebagai perantara dan ia terus-terusan berbicara tentang segala kelebihan dari Jackson kepada Meng. Ia juga berkata bahwa Jackson adalah korban penyiksaan dari kelima kakak perempuannya yang berniat untuk mengambil organ tubuhnya.
Namun tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada hujan, salah seorang murid di sekolah itu pun mulai menyebarkan berita tentang keberadaan beruang liar yang menyerang para siswa. Atas beredarnya kabar itulah, Jackson pun langsung memainkan peran selayaknya seorang pahlawan. Tapi setelah dicari tahu, ternyata beruang itu hanyalah boneka mainan dan Jackson sendiri harus terdorong serta terjatuh sampai-sampai tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Jackson menyadari kalau ia sudahlah ditemani oleh Meng alias wanita pujaannya sedari tadi. Ya, meskipun pada tahap ini sih sebenarnya Jackson menahan rasa malu ya, tapi apa boleh buat, kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Lalu Violet dan Lily pun terlihat datang ke ruangan tersebut hanya untuk memarahi adiknya yang tidak bisa menjaga diri sendiri. Di sini, Meng langsung merasa tidak terima dan dengan lantangnya ia mulai menyuruh Violet beserta Lily untuk keluar dari kamar tersebut. Mengejutkannya, Meng mengaku kalau ia adalah kekasih dari Jackson sendiri dan ia berhak untuk menjaganya sampai pulih. Singkat waktu, hari pun terus berlalu yang kali ini kelima kakaknya Jackson mulai bertanya secara halus apakah benar ia sudah memiliki seorang pacar. Tapi dikarenakan si Jackson tidak ingin menjawab, ia pun langsung diikat secara terbalik lagi oleh kakak-kakaknya sambil terus diarahkan pertanyaan serupa. Dan kalau udah kayak begini, Jackson mau gak mau harus berkata bahwa ia memang benar-benar sudah memiliki seorang pacar. Dari situlah kakak-kakaknya pun langsung memutuskan untuk menilai kelayakan dari seorang Meng secara lebih lanjut. Apakah ia benar-benar perempuan yang baik bagi adiknya atau tidak? Keesokan harinya, Violet, Melody, dan juga Lily sengaja datang ke sekolah hanya untuk menjalankan rencana mereka. Melihat adiknya itu sedang berjalan berduaan dengan Meng, Violet pun langsung menembakkan sebuah panah ke arah mereka yang ternyata sudah diperkirakan oleh Jackson. Alhasil mereka semua pun langsung berdiri saling berhadap-hadapan serta saling menantang satu sama lain. Masuk ke rencana kedua, kali ini Lily sengaja untuk menyuruh semua pria tampan di sekolah agar mereka mendekati Meng. Dengan harapan semoga saja hal tersebut akan membuat hatinya Meng tergoyahkan pada saat itu juga. Tapi lagi-lagi niatan itu pun sama sekali tidak berhasil dan berujung Violet sendiri kembali menembakkan sebuah panah ke arah mereka. Seusai itu semua, dengan santainya Jackson langsung mengajak Meng untuk menikmati es loli bersama-sama. Sedangkan situasi di rumah pun terlihat sebaliknya dikarenakan Lily beserta Violet benar-benar gagal menjalankan rencana mereka. Yang dimana kegagalan ini pun langsung memancing Heaven untuk bertindak dengan komputernya. Ya lebih tepatnya sih Heaven berinisiatif untuk menghancurkan reputasinya Meng sebagai wanita baik. Ia sengaja mengumpulkan seluruh rekaman CCTV yang ada di sekolah sambil terus membuat skenario kalau Meng adalah wanita yang mengerikan. Hanya saja rencana itu lagi-lagi tidak mampu berhasil setelah rumah mereka mengalami pemadaman listrik secara mendadak. Jadinya Lily, Violet beserta Heaven pun langsung meminta maaf atas kegagalan mereka bertiga. Sebagai gantinya, Sarah pun mau gak mau harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Ia sengaja menantang Meng untuk beradu kekuatan dalam bidang olahraga, yang lebih tepatnya mereka berdua harus melempar sebuah bola berat yang terbuat dari logam sejauh mungkin. Dan siapa sangka rencana ini pun harus kembali gagal setelah bola yang dilempar oleh Sarah malah berisikan bahan peledak. Namun untung saja, Meng mampu bertindak secara sigap dan secara tidak langsung ia sudah menyelamatkan nyawanya Sarah. Dari sinilah Sarah pun mulai menyukai kepribadian Meng yang ternyata benar-benar baik. Tidak hanya Sarah, keempat kakak perempuannya Jackson juga merasakan hal yang serupa.
Ya, siapa yang pernah mengira untuk pertama kalinya hal ini benar-benar terjadi di dalam kehidupannya Jackson. Dan ia sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan karena telah membawa Meng ke dalam hidupnya. Ketika mereka mengenal lebih banyak satu sama lain, mereka pun terlihat semakin saling menyukai. Seluruh kegiatan romantis sengaja mereka lakukan selayaknya sepasang kekasih yang masih menganggap kalau tai gigi satu sama lain sangatlah manis. Sialnya, hal serupa tidaklah menimpa Lily alias kakak termuda dari Jackson sendiri. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas di dalam kotak makannya malah terdapat sebuah bahan peledak yang berujung ledakan keras langsung mengguncang seluruh sudut sekolah pada saat itu. Di saat yang bersamaan, Meng yang posesif pun mulai merasa cemburu dengan kedekatan Jackson bersama Lily. Ya, walau pada faktanya Lily merupakan kakak biologis dari Jackson sendiri. Luar biasa memang, dari kejadian itulah Meng langsung bersikap aneh di hadapan Jackson dan ia mengaku bahwa dirinya sedang mengalami patah hati. Tidak ingin tinggal diam, Jackson terus-terusan mencoba untuk berbicara dengan wanita pujaannya itu selama berulang kali. Tapi tetap saja segala usahanya hanyalah berujung kepada kesia-siaan alias tidak berhasil. Ketika malam tiba, terlihat jelas kalau hujan deras sedang mengguyur kota mereka. Hujan yang tidak henti-henti ini menyebabkan banjir ke seluruh penjuru kota dan sontak Jackson langsung mengingat tentang keberadaan Meng. Saat itu juga ia bergegas pergi ke sekolah hanya untuk menemui Meng yang walau pada akhirnya Meng sendiri menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhirnya di sekolah. Dan dengan kata lain, Meng akan pindah sekolah lagi demi bisa menjauh dari Jackson. Kemudian pagi pun tiba dan secara tidak sengaja Jackson mulai mendengar keberadaan seseorang yang mendekatinya dari belakang. Beranggapan bahwa orang itu adalah Meng, Jackson pun langsung dibikin terkejut setelah ia menyadari bahwa orang tersebut adalah seorang pria yang tidak pernah ia kenal. Usut punya usut, pria itu adalah dalang dari segala bahan peledak yang sempat meneror orang-orang terdekat Jackson. Dan ketika acara perpisahan sekolah sudah dimulai, pria itu pun langsung mengambil alih panggung sambil memberitahu bahwa ia akan segera mengirim Jackson keluar angkasa dengan sebuah roket. Itu semua dilakukan karena ia merasa cemburu dengan kedekatan Meng bersama Jackson. Terlebih lagi, Meng sendiri tidak pernah mencintai pria lain selain Jackson seorang. Melihat hal itu, kelima kakaknya Jackson pun bergegas untuk menolong adiknya secepat mungkin. Tapi sayang, segala usaha mereka hanyalah berujung sia-sia dan pada akhirnya Jackson sendiri akan segera meluncur dalam hitungan detik. Sebelum meluncur, Jackson mengaku kalau ia sangat-sangat mencintai Meng dan tidak akan ada wanita lain yang mengisi ruang hatinya. Kemudian, roket yang terikat dengan Jackson pun langsung meluncur saat itu juga, sampai-sampai Jackson sendiri harus mengalami kecelakaan akibat sebuah ledakan yang muncul secara tiba-tiba. Tapi entah bagaimana, Jackson yang dianggap sudah meninggal pun ternyata tidak benar-benar meninggal. Melainkan ia hanya mengalami patah tangan dan bahkan keberadaannya masih mampu memberikan rasa emosi bagi kelima kakak perempuannya yang sudah sedari lama ingin menampol Jackson. Ya, sesungguhnya sih film ini merupakan film komedi ya, tapi cerita yang dibawa benar-benar unik dan semoga bisa menghibur kegabutan teman-teman semua. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film How to Train Our Dragon 2018. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.